Ya, baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:10, maka akan kami mulai saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Yunus Wijaya, selaku Kepala Biro Pendidikan Universitas Pembangunan Jaya. Yang terhormat Bapak Trio Febriantoro, selaku Kepala Jekal Universitas Pembangunan Jaya. Yang terhormat Bapak Farhan, eh, dari perwakilan dosen Universitas Pembangunan Jaya. Yang terhormat Mas Okta, sebagai staf Jekal, dan Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa Blended Learning yang berbahagia. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang telah menyempatkan waktunya di tengah jam istirahat atau mungkin bahkan di sela-sela pekerjaan shift malam untuk mengikuti acara sosialisasi mata kuliah mengulang. Ya, untuk mempersingkat waktu, langsung saja mungkin ya akan disampaikan pemaparan materi sosialisasi oleh Kepala BP. Lalu nanti juga akan ada materi tambahan, yaitu berkaitan dengan kelas internasional yang akan disampaikan oleh Pak Trio, dan nanti akan diadakan sesi diskusi, sesi tanya jawab. Baik, yang pertama yaitu pemaparan materi dari Bapak Yunus Wijaya, yaitu sosialisasi mata kuliah mengulang. Kepada Pak Yunus, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Mas Basit. Selamat malam yang kami hormati Pak Trio, Mas Okta, Pak Farhan yang sudah berkenan hadir di malam hari ini dan juga teman-teman mahasiswa Blended Learning yang memang kami undang di dalam kami akan melakukan sosialisasi terkait dengan mata kuliah mengulang. Tentunya teman-teman mahasiswa sudah melihat nilai-nilainya yang mungkin sudah muncul, yang telah muncul, lalu sehingga teman-teman juga bisa mulai mengira-ngira oh mata kuliah mana yang harus saya ulang karena mendapat nilai D atau bahkan E paling parah. Nah, untuk itulah kami pada malam hari ini kami akan melakukan sosialisasi ke Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa Blended Learning, di mana tadi juga Mas Basit membuka dengan ada kelas internasional Coursera ini apa dan sebagainya. Nah, itu gimana? Nah, ini nanti itulah kenapa kami mengundang Pak Trio dan Mas Okta untuk membantu kami menjelaskan apa itu kelas internasional Coursera, terus kemudian manfaat bagi teman-teman semua itu apa. Memang ada something yang harus dibayarkan lebih, tetapi dengan kalau menurut kami pribadi dengan teman-teman mahasiswa membayar lebih tadi itu bisa mendapatkan berbagai macam akses yang nanti akan dijelaskan oleh Pak Trio dan juga mungkin ada beberapa sertifikasi-sertifikasi yang bisa diikuti. Nah, apa itu nanti bagiannya Pak Trio? Nah, bagiannya kami di Biro Pendidikan, seperti tadi Mas Basit katakan bahwa kami diwajibkan untuk melakukan selalu sosialisasi terkait dengan mata kuliah mengulang, khususnya untuk mahasiswa semester ke-7 dan ke-8 untuk blended learning, program blended learning. Boleh next, Mas Basit? Oke, nah, lalu kemudian apa sih yang dimaksud dengan mata kuliah mengulang tadi seperti yang saya utarakan di awal, tentunya istilahnya disebut mengulang. Nah, berarti Bapak Ibu sudah harus pernah ambil dulu mata kuliah itu dan mendapatkan nilai D atau E atau gagal sehingga istilahnya tidak lulus. Nah, pada kesempatan inilah kami di sini kami akan membantu menjelaskan gimana caranya untuk melakukan saya ngulang mata kuliah tadi agar nilai saya tadi mendapatkan C minimal dan bisa ikut yudisium. Nah, tentu tadi sudah sempat saya singgung juga yaitu adalah kategori mata kuliah tidak lulus atau mengulang itu adalah mata kuliah mendapatkan nilai D atau E. Itu khususnya yang harus Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa blended learning harus ulang.
yang mendapat nilai D dan E. Terus kemudian, kapan saya melaksanakan mata kuliah mengulang tersebut? Tentunya selama 6 semester ini tentu ya kalau Bapak Ibu teman-teman mahasiswa perhatikan kayaknya selalu padat jadwalnya dan SKS-nya pun selalu penuh. Nah, setelah kami amati dan kami bawa ke pimpinan UPJ dan pimpinan PT Pintar, disepakati mulai semester ke-7 dan 8. Jadi mulai semester ke-7 lalu semester ke-8. Dan tentu istilahnya sama seperti ketika kita mengulang, berarti istilahnya kita akan ikut kelas di bawah kita, angkatan di bawah kita. Lalu kemudian SKS yang bisa diambil yaitu adalah ya ini seperti yang sudah kami tampilkan di tabel di hadapan teman-teman semua, itu adalah maksimum SKS-nya yang bisa diambil. Dan juga istilahnya tentunya istilahnya kalau IPS-nya di sini IPS ya, teman-teman, bukan IPK tapi IPS karena semester lalu semester gasal 23. Nah, kalau IPS-nya di atas 3 maka maksimum yang bisa diambil adalah 24 SKS maksimum. Ini tentu sesuai dengan peraturan dari Dikti tentunya. Oke, boleh di next. Oke. Nah, lalu gimana nih? Saya ingin mengulang mata kuliah. Oke, saya tahu nih saya udah dapat nilai D, ada yang dapat nilai D dan bahkan mungkin E. Nah, terus kemudian istilahnya, tapi saya kemudian di semester ke-8. Nah, berarti kan kalau menurut paketnya saya kan saya sudah habis nih. Nah, berarti mau nggak mau Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa harus extend semester di semester ke-9 istilahnya. Terus kemudian kategori berikutnya juga yang tadi misalnya selain D dan E, terus juga secara total itu adalah ketika Bapak Ibu ingin ngambil skripsi, SKS-nya tidak sampai dengan minimal itu 120 SKS. Karena tadi ada mata kuliah yang dapat nilai D atau E, maka SKS totalnya yang sudah diambil itu tidak mencapai 120 SKS. Lalu gimana dengan biayanya? Tetap cicilan bulannya tetap hanya ditambah total biaya SKS yang mengulang. Itu saja. Jadi cicilan biaya bulanannya tetap ditambah dengan biaya total SKS yang Bapak Ibu ambil atau mengulang. Nah, terus kemudian apa yang harus saya lakukan nih ketika saya sudah tahu dapat D dan E, saya ingin ulang. Yang pasti adalah Bapak Ibu, kami sudah ada jadwal perkuliahannya yang Bapak Ibu bisa akses di form yang ada di sebelah kanan yang kami tunjuk dengan tanda panah itu. Nah, itu silakan Bapak Ibu klik link tadi, di mana di dalamnya sudah terdapat mata kuliah apa saja yang tersedia. Nah, pastikan terlebih dahulu sebelum Bapak Ibu istilah tanda kutip booking lah mata kuliah tadi, Bapak Ibu cek dulu bentrok atau enggak dengan jadwal kuliah yang regulernya, yang biasanya, yang sudah terjadwal sesuai dengan paketnya. Terus kemudian juga ketika Bapak Ibu sudah ambil mata kuliah tadi, lalu kemudian ini kan batas waktunya kami kasih sampai dengan tanggal 23 Januari 2024. Nah, kalau lewat dari itu baru disadari atau mungkin Bapak Ibu baru ketemu PA-nya setelah tanggal 23, maka mohon maaf mata kuliah yang Bapak Ibu sudah daftarkan itu tidak bisa Bapak Ibu batalkan. Jadi ya sudah fix lah. Nah, jadi selain tadi Bapak Ibu ngecek ke jadwal perkuliahan yang sudah kami sediakan, setelah itu kami sarankan Bapak Ibu harus konsultasi dengan PA-nya. Konsultasi dengan PA-nya. Lalu kemudian kalau nilai gimana? Oke, saya sudah ambil. Terus kemudian nilainya bagaimana nih? Tentu nilainya akan diambil yang terbaik saja. Jadi katakanlah mengulang dapat nilai B, ya tentu nilai B yang akan ditampilkan di transkrip nilai dan di KHS-nya. Jadi nilai yang dapat D dan E-nya itu akan di override atau ditimpa. Lalu kemudian boleh di next, Mas Basit. Oke, nah ini ada kasus khusus istilahnya kalau memang tadi di sebelumnya saya sempat
sampaikan bahwa kalau memang Bapak Ibu di semester ke-8 dan atau mungkin saat ini sudah extend semester 9 atau mungkin ada yang semester ke-10 karena mungkin Bapak Ibu pernah cuti atau pernah bolos, pernah NA, non-aktif sehingga menyebabkan semua mata kuliahnya dapat D atau E. Nah, itu kasus kasus khusus atau juga istilahnya saat semester yang lalu itu Bapak Ibu ambil skripsi namun tidak lulus atau ya skripsinya belum selesai aja sehingga itu dikategorikan kasus khusus istilahnya. Nah, berarti kalau memang Bapak Ibu kasusnya adalah bukan mengulang ya, lanjut skripsinya, maka Bapak Ibu hanya silakan ambil skripsi lanjut saja. Kalau sudah semester ke-8 berarti extend semester ke-9, lalu kemudian silakan ambil skripsi lanjut dan biaya SKS-nya berapa nih? 6 atau 4? 4 SKS. Meskipun yang tercatatnya itu adalah 6 SKS. Nanti kami dengan PT Pintar akan mengirimkan data mahasiswa mana yang skripsinya lanjut. Sehingga nanti biaya tambahannya itu akan disesuaikan dengan 4 SKS saja. Nah, terus kemudian misalnya nih amit-amit Bapak Ibu sudah extend di semester ke-9, tapi ada satu kasus dan ada satu kejadian dan sebagainya, Bapak Ibu harus, bukan harus ya, ternyata Bapak Ibu gagal lagi skripsinya. Maka di semester ke-10, Bapak Ibu bukan skripsi lanjut, tapi ambil skripsi dari awal. Biaya yang dihitungnya adalah 6 SKS normal. Tidak ada pemotongan 2 SKS. Kalau di skripsi selanjutnya Bapak Ibu gagal lagi, entah ada satu kejadian, entah mungkin Bapak Ibu ditugaskan di luar kota selama sekian bulan, atau mungkin Bapak Ibu amit-amit kecelakaan, nah sehingga tidak bisa melanjutkan, nah maka next-nya itu 6 SKS. Lalu gimana kalau misalnya, oke saya sudah aman semua, tapi karena mata kuliah yang saya ulang ini adalah dia di kurikulum baru 2023 Bapak Ibu. Jadi harap hati-hati, saat ini di UPJ sudah berlaku juga kurikulum 2023 khususnya untuk angkatan 23. Nah, ada kemungkinan Bapak Ibu mengulang mata kuliah itu di masuk ke kurikulum 2023 di mana bisa jadi kemungkinan SKS-nya berkurang 1 atau berkurang 2 karena adanya konversi dari kurikulum 2019 ke 2023. Nah, jika kejadiannya begitu, maka seperti yang sudah kami tampilkan di layar, berarti wajib mengambil tambahan 1 MK baru kota prodi lain, kota, bukan MK ini, tapi MK kota prodi lain. Tentu sekali lagi kami mohon dengan sangat Bapak Ibu ini punya PA pembimbing akademik, coleklah PA-nya. WA lah PA-nya, tanya konsultasi. Atau kalau PA-nya juga ngajar di hari Sabtu, ketemuin lah PA-nya, terus kemudian konsultasi. Bahwa ini saya, ya ini kebetulan besok Sabtu kan, oh ya Sabtu besok belum kuliah ya. Sabtu lah. Kemudian ini udah Bapak Ibu, tanya lah gimana ini baiknya dan seterusnya. Biaya SKS-nya ya sama seperti yang tadi, dihitung berapa SKS yang kekurangannya tadi, gitu. Terus kemudian gimana kalau memang MK-nya tadi tidak dibuka di semester genap nanti nih? Bersyukur kalau Bapak Ibu mahasiswa manajemen tiap angkatannya itu ada. Tapi kalau katakanlah kayak akuntansi, informatika, SIF, itu yang angkatannya bolong-bolong. Belum tentu angkatan di bawah Bapak Ibu ada. Nah itu gimana nih? Nah ini ada beberapa solusi juga yang sudah kami tawarkan juga, yang ini juga berdasarkan hasil dari diskusi bersama dengan para kaprodi, di mana istilahnya adalah ada beberapa alternatif yang kalau Bapak Ibu inginkan, itu adalah yang pertama adalah bisa, karena saat ini sudah adanya program MBKM di PT Mitra. Nah kalau ini Bapak Ibu wajib harus kudu konsultasi dengan PA atau kaprodi minimal. Terus kemudian yang kedua, kalau aduh saya nggak ada nih Pak MBKM di PT Mitra. Kalaupun ada, berarti Bapak Ibu harus sadar bahwa saat ini yang namanya MBKM itu sudah offline semua, sudah luring, nggak ada lagi daring. Nah itu juga mohon disesuaikan dengan waktu kerja Bapak Ibu. Kalau saya nggak bisa di hari weekdays, karena saya 8 to 5 itu full di kantor, M to F.
Even bahkan Saturday aja saya harus masuk karena lembur. Terutama di bulan-bulan tertentu saya lembur. Nah, mohon dipertimbangkan. Dan tentu ya Bapak Ibu, maaf kata, sudah tahu konsekuensinya. Ketika mengambil kelas karyawan, maka kemungkinan ada yang Bapak Ibu harus ambil di hari weekdays atau di hari Sabtunya. Terus kemudian yang kedua adalah kalau di lintas prodi, manajemen dengan akuntansi, shift dengan INF, informatika, itu dibuka. Maka Bapak Ibu bisa daftar di prodi sebelah, di tetangga sebelah itu boleh daftar, silakan. Lalu kemudian kalau itu nggak ada juga gimana Pak? Ini yang sudah kejadian juga di akuntansi yang sudah beberapa kali, yaitu adalah diikutkan ke dalam kelas program reguler dengan metode hybrid. Nah tentu ini akan membuat Bapak Ibu lebih fleksibel waktunya. Kalau memang di kelas mahasiswa reguler itu ada dibuka. Nah, ini tentunya juga harus konsultasi dengan kaprodi dan dosen PA agar nanti kaprodinya bisa menyampaikan ke dosen pengampu mata kuliah tersebut di kelas reguler untuk membuat hybrid. Dan ya, bahwa ingat bahwa saya ada satu mata kuliah, satu mahasiswa yang dari kelasnya blended, maka ya saya harus punya dua, satu hybrid, satunya offline. Tugasnya pun saya kasih online, yang satunya juga offline. Terus yang opsi yang terakhir, ini yang baru saja sebenarnya semester genap ini dibuka. Dan ya, untuk itulah tadi dari awal pun saya dan Mas Basit pun mengucapkan dan berterima kasih kepada Pak Trio dan Mas Okta yang berkenan hadir di malam hari ini untuk membantu kami menyampaikan terkait dengan kelas internasional di Coursera. Nah, ini dibuka opsi seperti itu Bapak Ibu. Ini setelah kami nanya ke pimpinan, ke rektor dan wakil rektor satu, ya silakan saja. Asalkan mahasiswa blended berkenan biaya tambahannya membayar. Nah, dengan biaya tambahan nanti yang akan diungkapkan berapa rupiah, saya dapat apa aja benefitnya. Nah, ini dia. Nanti Pak Trio yang akan menjelaskan detail-detailnya seperti apa dan bagaimana. Jadi, itu Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, kalau MK yang saya ulang tidak dibuka di semester genap 2324, apa nih opsi-opsinya? Seperti itu. Boleh di next, Mas Basit, maaf. Mas Basit, boleh next? Suara saya masih terdengar atau bagaimana? Masih Pak Yunus. Oh, oke. Saya pikir saya ngehang. Oh, nampaknya Mas Basitnya ya. Ya, Pak, sepertinya saya terlempar, Pak. Oh, Ya, oke, kaget saya. Ya, ya. apakah sudah terlihat, Pak? Sudah, tinggal di slideshow saja. Nah, ya, ke biayanya. Ke biayanya, Mas Basit. Nah, Ya. oke. Nah, tentu mungkin teman-teman penasaran berapa sih biaya yang harus saya bayarkan di tadi itu. Di awal kan saya katakan bahwa ya ada biaya tambahan yang harus dibayarkan. Dibagi 6 bulan lah istilahnya. Nah, ya ini seperti yang Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa bisa lihat di sebelah kirinya, itu ada perangkatannya. Jadi kalau ada yang masih 2018 yang ikut di Zoom kita malam hari ini 280.000, 2019 angkatannya adalah 320.000 per SKS, angkatan 2020 adalah 340.000 per SKS. Jadi nanti teman-teman mahasiswa tinggal kalikan saja berapa SKS saya mengulang. Nah, berarti kurang lebih itu yang akan saya bayarkan tiap bulannya. Jadi biayanya nggak mahal-mahal banget, nggak mahal-mahal banget. Karena memang sudah kesepakatan juga, katakanlah tadi kali 2 SKS ya, berarti istilahnya kalau saya angkatan 2020 640.000.
640.000 dibagi 6 bulan ya. Oke lah, saya cuma nambah 100.000 ya. Oke lah, itu uang jajan saya 1 bulan makan ya sudahlah. Berarti Bapak Ibu mungkin menghemat makannya makan Indomie misalnya begitu. Nah, jadi itu kurang lebih biaya yang harus biaya tambahan yang harus Bapak Ibu keluarkan untuk SKS biaya mengulangnya, MK mengulang. Boleh next lagi Mas Basit? Oke. Nah, ini adalah alur dari MK mengulangnya. Yang pertama adalah yang teman-teman mahasiswa harus lakukan adalah tadi melalui link yang tadi sudah kami tayangkan, dan setelah ini kami akan tampilkan barcode QR code. Jadi silakan Bapak Ibu teman-teman mahasiswa scan QR code tadi. Lalu kemudian silakan cek jadwal mata kuliah yang ingin diulang. Apakah bentrok atau tidak dengan jadwal paket Bapak Ibu masing-masing. Yang paketnya. Ketika tidak bentrok, ya tentunya nggak bentrok pun silakan konsultasi dengan PA paling terdekat. Colek PA-nya. Pak, saya atau Bu, saya mengulang mata kuliah ini, mendapat nilai D atau E. Ada nih di jadwal yang BP kasih di hari ini gimana menurut Bapak Ibu? Nah, silakan. Setelah PA menyetujui atau Kaprodi menyetujui, maka silakan isi link form online juga yang tadi di link yang sama juga. Silakan diisi paling lambat 23 Januari 2024, Bapak Ibu, paling lambat. Jadi jangan lewat dari itu. Lalu kemudian setelah mengisi mata kuliah apa yang ingin diulang, lalu kemudian nanti kami akan tarik data, kami akan olah dan kami akan proses, lalu kami akan berikan ke PT Pintar untuk diproses di bagian finance-nya, agar ketika nanti tagihan Bapak Ibu yang harus bayarkan, Bapak Ibu lihat tagihannya berapa, itu muncul berapa rupiah tambahannya. Ya tentu tadi Bapak Ibu sudah bisa ngecek juga. Oh, saya angkatan 2020 berarti 340.000 per SKS. Saya mengulang 4 SKS, ya sudah tinggal kalikan 4 dibagi 6. Maka itu yang harus Bapak Ibu sediakan uangnya, tambahannya. Dan juga angkatan 2019 dan 2018. Begitu. Boleh next, Mas Basit? Nah, ini adalah QR code yang Bapak Ibu bisa akses, teman-teman mahasiswa bisa akses untuk mulai bisa mengetahui jadwal perkuliahan untuk mata kuliah yang ingin saya ulang. Sehingga sebelum Bapak Ibu maju ke PA, Bapak Ibu sudah punya amunisi dan juga sudah punya data. Dan Bapak Ibu bisa tahu mata kuliah yang saya ingin ulang itu ada atau tidak. Kalau tidak ada, tadi ada beberapa alternatif solusi yang sudah kami coba paparkan, termasuk juga setelah ini yang Pak Trio dan Mas Okta mungkin akan paparkan terkait dengan kelas internasional Coursera. Seperti apa dan bagaimana. Kalau memang itu tidak dibuka di semester genap 23-24. Jadi please feel free, Bapak Ibu mau scan sekarang silakan, sembari Bapak Ibu melihat nanti apa mata kuliah yang akan diulang dan sebagainya, silakan. Dan saya rasa ini padahal papan terakhir kami, kalau nggak salah, habis ini habis ya Mas Basit. Terima kasih kalau nggak salah, ingat saya. Ya, jadi demikian Bapak Ibu teman-teman mahasiswa blended learning yang dapat kami sampaikan terkait dengan sosialisasi untuk MK mengulang. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Mas Basit. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Yunus atas pemaparannya. Untuk Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa yang ingin bertanya, ditahan terlebih dahulu karena kami akan lanjutkan ke pemaparan selanjutnya yang tadi yaitu mengenai kelas internasional di Coursera yang akan disampaikan oleh Pak Trio. Kepada Pak Trio, saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Basit. Ya, bentar saya. Ini masih belum bisa share screen, Mas. Oh ya, sebentar Pak. Ya.
Sudah bisa belum, Pak? Belum bisa, Mas, belum bisa. Disable. Apakah sudah Udah, bisa, udah, Pak? udah bisa, udah. Oke. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Yang kami hormati Pak Yunus dan yang kami hormati Mas Basit, Pak Farhan, Mas Okta, dan rekan-rekan sekalian. Jadi tadi sudah sedikit disinggung oleh Pak Yunus mengenai international class, yang dimana ada beberapa mata kuliah yang mungkin di kurikulum 2023 yang tidak dibuka. Nah, sebenarnya ini merupakan kesempatan bagi teman-teman semuanya ya, karena di international class ini merupakan sistem pembelajarannya itu online, teman-teman ya. Kalau mungkin teman-teman sudah terbiasa menggunakan Pintar ya, LMS Pintar. Nah, kurang lebih seperti itu, tapi nanti akan menggunakan sistem dari kami, dari Kolabor, yang akan diintegrasikan dengan Coursera. Jadi sebenarnya tidak perlu takut ya, karena international class di sini bukan berarti materinya semua bahasa Inggris. Ya memang kalau untuk videonya dan lain sebagainya bahasa Inggris, tapi ada transkripnya, itu bisa ditranslate ya. Di desktop kalian itu kan bisa diterjemahkan ke Indonesia. Jadi semua materinya itu bisa berbahasa Indonesia. Jadi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Nah kemudian kelebihannya apa juga kalau misalnya di Coursera? Kalau mungkin teman-teman di pembelajaran biasa itu kalau gagal atau ketika ujian gagal tidak bisa mengulang. Nah, tapi kalau di situ bisa mengikuti kuis lagi ya. Tapi ada jangka waktunya. Jadi kita memberikan jangka waktu selama 6 bulan. Nah, itu kelebihan-kelebihan ketika kita menggunakan fitur-fitur dari Coursera. Nah, ya mungkin ini sekilas tambahan bahwa memang ketika kalian mengikuti kelas internasional, otomatis Anda semua akan mendapatkan international certification yang datangnya dari Google, IBM, kemudian Meta, ya, Amazon dan lain sebagainya. Ini semua diperlukan di dunia kerja untuk menambah added value rekan-rekan semuanya. Jadi kalian bisa digunakan untuk kerja remote dan lain sebagainya. Sekarang ini kan sedang booming kerja remote ya rekan-rekan ya. Jadi mungkin skill-skills inilah ya yang penting untuk di era saat ini ya. Apalagi kalau mungkin kita perbedaan dengan LMS Pintar, kalau mungkin LMS Pintar itu ya hanya sekedar materi kemudian dicantumkan ke LMS. Tapi kita berbeda di sini. Ya kalau mungkin kalian lihat ya bagaimana di websitenya Coursera itu semua sangat interaktif ya. Kalau misal teman-teman yang di informatika dan lain sebagainya itu ada kita bisa mencoba ya codingnya dan lain sebagainya. Nah itu mungkin perbedaannya di situ ada interaktif ya. Jadi bukan hanya sekedar kita melihat materi, menonton video dan lain sebagainya. Nah ini adalah beberapa skills yang dibutuhkan di tahun 2024 yang saya dapatkan dari Coursera rekan-rekan. Jadi memang banyak sekali ya skill-skills yang dibutuhkan. Ini nanti semua kalian bisa mendapatkan semua course yang ada di Coursera free ketika kalian mengikuti kelas internasional. Jadi kalian bisa mendapatkan 45 sertifikat internasional bebas kalian ambil berapapun itu ya. Semakin banyak semakin baik ya. Itu untuk nanti dicantumkan di SKPI dan lain sebagainya. Nah, ini contoh-contohnya adalah bisnis skill ini ya teman-teman dari manajemen. Apa sih skills yang update di tahun 2024? Contohnya adalah e-commerce, kemudian media strategy and planning dan lain sebagainya. Jadi skill-skills inilah yang mungkin penting ketika kalian mengikuti kelas internasional dari Coursera. Nah, kemudian moto kami saat ini adalah bring the world to UPJ with digital learning. Jadi memang kita berfokus pada bagaimana konten-konten dari perusahaan ternama di dunia, dari universitas ternama di dunia, kita bawa ke UPJ.
Jadi di dalam pembelajaran Coursera itu semuanya menggunakan online system ya. Kontennya pun dari world class content dari Google, Meta, Illinois University, Duke University dan lain sebagainya. Dan semuanya bisa kalian nikmati di satu platform tersebut. Nah, ini adalah konten-konten dan kemudian kampus-kampus yang ada di platform Coursera. Jadi kalian bisa nikmati semua rekan-rekannya. Ada dari Google, Meta, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh dari prodi manajemen ya, yang dimana ada beberapa mata kuliah yang bisa kalian ambil. Dan itu dipadankan ke course-nya Coursera. Mungkin nanti akan ditunjukkan oleh Mas Okta yang dimana bagaimana kita bisa mendapatkan ya professional certification atau mungkin bentuk course-nya itu seperti apa nanti akan kita tunjukkan rekan-rekan ya. Jadi intinya adalah satu mata kuliah akan dipadankan dengan satu course yang ada di Coursera. Contohnya misalnya ada satu mata kuliah di sini di semester 4 ada Integrated Marketing Communication. Nah, itu datangnya dari Google. Nah, seperti itu. Nanti skemanya untuk kelas internasional akan seperti itu, rekan-rekan. Kalau misalnya 3 mata kuliah, ya berarti nanti akan kita padankan ke 3 course yang ada di Coursera. Ya, contohnya misalnya di sini ada Integrated Marketing Communication, ada Attract and Engagement Customers, kemudian ada juga Make the Sale dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk course-nya yang ada di Coursera. Nah, kemudian manfaatnya apa lagi? Nah, ini mungkin terbuka ya. Awalnya mungkin kita tawarkan untuk mahasiswa reguler. Tapi sekarang ini kita tawarkan untuk mahasiswa blended juga karena memang potensinya yang cukup besar ya teman-teman ya. Jadi untuk biayanya adalah 2 juta tambahnya. Tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Yunus. Jadi biaya subscription-nya adalah 2 juta. Dan di sini tidak harus kalau mungkin kita dosen itu mengajar full itu tidak seperti itu, tapi di sini adalah sistemnya mentoring gitu ya. Jadi dosen mungkin berhak untuk melaksanakan live session misalnya, atau mungkin kalau dosennya mungkin cukup dengan grup WhatsApp dan lain sebagainya biar interaksinya lebih baik. Nah, itu silahkan nanti tergantung dari dosen atau mentornya masing-masing. Nah, kemudian proses perkuliahan semuanya ada di LMS Kolabor dan nanti diintegrasikan dengan Coursera. Nah, kemudian selain itu apalagi proses pembelajaran fleksibel ya. Bahkan mungkin kalau teman-teman rajin ya, dalam 1 bulan itu bisa menyelesaikan 1 course. Nah, itu ya karena kita hanya nonton video, kemudian setelah itu kita melihat rangkumannya seperti apa, barulah kita mengerjakan kuis dan tugasnya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman rajin, 1 bulan itu sudah bisa menyelesaikan semuanya. Jadi di sini kita tidak membatasi mahasiswa itu harus selesai 4 bulan, tidak. Semakin mahasiswa cepat mengerjakan, nah semakin cepat dia menyelesaikan perkuliahannya. Kemudian mendapatkan sertifikat completion, nanti akan saya berikan contohnya, ini dari universitas maupun perusahaan ternama. Nah, kemudian ketika kalian membayar 2 juta tadi, itu bisa mengakses semua sertifikasi ya. Ada 45 certification program ya. Dan untuk teman-teman bisa mendapatkan poin JSDP 150 per course. Dan nanti akan dicantumkan dalam SKPI. Nah, ini contoh dari sertifikat completion teman-teman ya. Jadi contohnya adalah di sini course-nya adalah Introduction to Interactive Programming. Nah, ini Python. Nah, di sini dari Rice University ya. Nah, kemudian ini juga ada dari Clinical Psychology ya. Ini dari the University of Edinburgh. Nah, nanti teman-teman setelah menyelesaikan course-nya, teman-teman akan mendapatkan sertifikat completion begitu ya, akan mendapatkan sertifikat completion. Nah, selanjutnya ketika teman-teman misalnya ingin mengambil ya di luar dari perkuliahan tersebut, ingin mengambil sertifikat profesi, teman-teman bisa mengikuti ini, contohnya Google Project Management. Itu ada 6 modul, yang dimana 6 modul itu ketika diselesaikan, teman-teman akan mendapatkan sertifikat dari Google, yaitu Google Project Management. Di sini juga ada
data science. Ini untuk teman-teman yang komputer ya, untuk yang informatika ya. Nah, jadi ini merupakan campaign kami di Instagram ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan pembelajaran dari kampus ternama ataupun perusahaan ternama di dunia, silakan ikut program kelas internasional. Ya, jadi sebenarnya bukan kelas internasional, tapi pembelajarannya itu diaksesnya konten-kontennya dari luar negeri, ya, dari kampus ternama dan perusahaan ternama. Nah, kemudian bisa dikonversi ke mata kuliah, mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus, dan ini mungkin kalau untuk mahasiswa blended kan sudah otomatis mendapatkan poin JSDP, tapi untuk mahasiswa reguler ini mungkin menjadi sesuatu hal yang menarik karena satu course-nya dipadankan dengan 150 poin JSDP. Nah, ini program kelas internasional mungkin nanti teman-teman bisa mengisi di linknya Pak Yunus. Kalau mungkin misalnya ada mata kuliah yang tidak ada di semester tersebut, mungkin bisa mengikuti kelas internasional. Jadi ini mungkin di license kami terbatas ya, untuk semester ini kita hanya mempunyai 350 license. Itu gabungan dari mahasiswa blended dan reguler. Jadi teman-teman cepet-cepetan saja silahkan untuk mendaftar kelas internasional ya, karena kuota kita terbatas hanya 350 orang saja. Nah, itu pun dibagi dengan mahasiswa reguler. Kemudian mungkin bisa dijelaskan Mas Okta ya tentang professional certification dan lain sebagainya. Kita ada kurang lebih sekitar 45. Nanti mungkin Mas Okta bisa menunjukkan websitenya setelah ini ya. Jadi ada 45 sertifikasi profesi ya. Ada Microsoft Cyber Security, dan yang paling banyak ada Google Digital Marketing, Human Resource dari HRCI. Ini HRCI merupakan lembaga institut untuk human resource itu terbesar di dunia, jadi teman-teman bisa akses di sana. Kemudian dari Meta ya, marketing analitik. Nah, kemudian di sini juga ada Google Project Management dan lain sebagainya. Jadi kalian ketika ikut kelas internasional, kalian bebas untuk mengambil 45 sertifikasi ini. Ya. Dan ini pun baiknya adalah untuk kalian nanti di pekerjaan. Pastinya saat ini sertifikasi itu menjadi sesuatu hal yang diperhitungkan ya. Bahkan Google sendiri pun itu mulai sedikit mengeliminir ijazah, maka dia hanya memfokuskan untuk siapa yang punya sertifikasi dari Google atau mungkin dari perusahaan-perusahaan besar lainnya. Nah, ini mungkin kesempatan untuk teman-teman semuanya. Jadi kalian membayar subscription hanya 2 juta, tapi kalian bisa menikmati berbagai akses di fitur-fiturnya Coursera. Nah, mungkin bisa ditunjukkan Mas Okta mengenai satu course saja, misalnya digital marketing. Oke, baik. Terima kasih Pak Trio ya. Ini saya coba untuk menunjukkan ya terkait dengan professional certification. Apakah sudah terlihat ya? Baik, semoga sudah bisa terlihat di layar masing-masing. Mungkin di contoh saya, ini adalah Google Cyber Security Professional Certification. Artinya eh, mahasiswa dari prodi mungkin informatika ataupun mungkin sistem informasi begitu ya, bisa mengambil professional certificate ini, di mana tadi sudah dijelaskan Pak Rio bahwa di dalam professional certificate ini, Google Cyber Security, akan ada course atau modul-modul yang perlu diselesaikan gitu ya oleh teman-teman. Jadi kalau saya track ke bawah di sini, total untuk Google Cyber Security itu ada sekitar 8 course gitu ya. Jadi tadi juga sudah sempat disinggung terkait dengan sertifikat completion dan juga sertifikat professional certification. Perbedaannya adalah jika sertifikat completion itu hanya teman-teman yang menyelesaikan masing-masing course. Artinya, jika di sini ada total 8 course, jadi sertifikat completion-nya akan teman-teman dapatkan itu 8 jika selesai ya, jika selesai. Tetapi
jika teman-teman sudah menyelesaikan 8 course ini, artinya sudah mendapatkan 8 certificate completion plus sertifikat professional certificate di bidang Google Cyber Security. Seperti itu. Nah, untuk professional certificate Google Cyber Security ini sebenarnya bisa teman-teman selesaikan begitu ya. Durasinya 6 bulan jika 7 jam per week, artinya 7 jam per minggu begitu ya, artinya 1 hari 1 jam. Tetapi itu bisa diselesaikan lebih cepat jika teman-teman taruhlah 1 hari teman-teman sempatkan waktu 2 atau 3 jam gitu ya. Artinya kan eh, professional certification-nya bisa selesai lebih cepat begitu ya. Dan teman-teman punya kesempatan lain untuk bisa mengakses professional certificate yang lain begitu. Jadi seperti yang sudah Pak Trio jelaskan begitu ya, tidak terbatas dengan subscription eh, 2 juta tadi ya, teman-teman bisa mengakses apapun professional certificate-nya, tetapi itu juga tergantung dari kecepatan teman-teman untuk menyelesaikan satu professional certificate. Jadi semakin cepat teman-teman menyelesaikan professional certificate-nya, artinya teman-teman bisa beralih ke professional certificate yang lain. Gitu ya. Ini saya coba contoh tadi Google Cyber Security yang dimana ini mungkin dibutuhkan untuk teman-teman dengan prodi sistem informasi ataupun mungkin informatika. Nah, jika ada pertanyaan gitu ya, kalau yang manajemen seperti apa, Mas? Nah, di manajemen kita mungkin bisa ada Google, saya ketik sini ya, Google Project Management. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Google Project Management. Saya coba cek. Oke. Nah, untuk mahasiswa manajemen gitu ya, yang mungkin membutuhkan professional certificate gitu ya, mungkin Google Project Management ini bisa menjadi satu pilihan yang pas gitu ya, jika teman-teman dari prodi manajemen ingin eh, menyelesaikan professional certificate di Coursera dengan sertifikatnya nanti akan dikeluarkan via Google. Jika dilihat di sini, Google Project Management ini memiliki sekitar 6 course gitu ya, di mana masing-masing silahkan harus diselesaikan dan juga nantinya akan mendapatkan 6 certificate completion plus professional certificate by Google di project management. Mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya jelaskan terkait dengan professional certificate, artinya dengan membayar 2 juta begitu ya, teman-teman bisa mengakses seluruh course, seluruh professional certificate yang ada di Coursera selama 1 semester atau 6 bulan. Oke, baik. Balik ke tadi Mas Okta yang Google Project Management yang di web tadi, di-share aja. Oke, untuk teman-teman jadi nggak usah khawatir ya. Jadi untuk di mata kuliah itu bukan misalnya satu mata kuliah nih dikonversi dengan Google Project Management Professional Certificate. Nah, itu enggak, karena itu terlalu berat ya, karena ada 6 modul. Jadi, untuk mata kuliah itu hanya yang kita padankan adalah di modulnya. Misalnya, nanti mata kuliah contohnya adalah mata kuliah ekonomi makro. Nah, mungkin kita bisa bisa apa namanya sandingkan dengan Foundation of Project Management atau mungkin mata kuliah atau mungkin course lainnya. Jadi bukan professional certificate. Nah, perbedaannya di situ. Akan tetapi kalian bisa ambil secara mandiri untuk professional certificate. Nah, mungkin seperti itu ya tambahan dari saya. Jadi untuk teman-teman silahkan untuk jika ada kesempatan silahkan daftar untuk kelas internasional. Nanti apa namanya untuk prosesnya dan lain sebagainya mungkin nanti kita akan apa namanya sharing lebih lanjut lagi ya tentang bagaimana mekanismenya dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Terima kasih Mas Okta. Ya, terima kasih Mas Basit dan rekan-rekan semuanya. Ya, baik. Terima kasih Pak Trio dan Mas Okta atas pemaparannya. Sangat menarik sekali ya kelas internasional Coursera ini.
Selanjutnya kami buka sesi diskusi, tanya jawab bagi teman-teman mahasiswa blended learning yang ingin bertanya, silahkan. Jika melalui suara, silahkan raise hand terlebih dahulu. Bisa juga melalui kolom chat. Oke, baik. Yang pertama dari JA Teacher, silahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Begin, saya Hendra Jaya Kristianus Jenrato, mahasiswa Prodi Shift Blended Learning semester 8. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan total SKS yang akan diambil di skripsi, agar bisa mengambil skripsi. Nah, tadi di situ ada penjelasannya total SKS-nya 120. Nah, pertanyaan saya itu 120 itu diakumulasikan dari semester 1 sampai 7 atau dari semester 1 sampai 6. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Pak Dede Yusuf, silakan. Halo, selamat malam. Ya, Saya mau selamat malam. nanya, Silakan. eh, itu untuk mata kuliah yang bisa diulang, itu tadi saya lihat, saya kebetulan tadi agak terlambat ya, di slide yang sebelum biaya itu kan nilainya D atau E ya. Kalau misalnya nilainya di atas itu misalnya C atau B minus itu bisa diulang nggak? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang tadi kelas internasional tadi, seperti yang project management kan ada 6 modul tuh. Jadi yang dikonversi ke mata kuliah itu setiap course-nya ya. Berarti kalau kita bisa lulus 6 modul, berarti itu bisa dikonversi ke 6 mata kuliah atau bagaimana lebih tepat? Oke, terima Ya, kasih itu atas saja. pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Satu lagi dari Pak Dede Yusuf, silakan. Pak Hendra sepertinya belum ya, Mas Budi. Tadi kok tulisan Pak Budi. Tadi sudah Mas tadi yang pertama. Oh sudah ya. Iya, Pak Dede Yusuf, silakan. Suaranya belum terdengar. Atau mungkin bisa diketik di kolom chat saja. Ya Mas Basit, maaf kenapa? Enggak, Pak. Ini lagi sesi diskusi untuk Oh, penanya. Ya, kami masih mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu, Pak. Ya, mungkin ke Bu Marcella terlebih dahulu, silakan. Ya, selamat malam. Saya Marcella. Saat ini saya ada di semester 8, Pak. Blended Learning kebetulan. Ya, Halo? ya, halo. Silakan. Ya, saya mau tanya. Saya kan ada mengulang cukup banyak mata kuliah ya di semester 8 ini. Nah, rencananya saya nggak ambil skripsi dulu, tapi saya fokus mengulang. Dan saya berencana untuk ikut international class. Itu tandanya saya nggak perlu bayar untuk yang biaya mata kuliah per SKS-nya 340.000 ya, karena saya kan sudah ikut international class. Itu aja sih cukup. Terima kasih. Oke, pertanyaannya kami tampung. Terima kasih. Ya, sudah terkumpul 3 pertanyaan. Yang pertama dari Pak Hendra.
Pak Yunus, Ya, pertanyaan Pak Hendra ya. gimana tadi, maaf? Tadi yang total SKS agar bisa mengambil skripsi ya. Oh, oke. Ya, Pak Hendra, total yang 120 itu bukan ya tadi ya yang Bapak nanya itu ya? Oh iya, yang Ya, 120 itu Pak. ya. Nah, 120 itu iya Pak Hendra. Jadi minimal SKS yang sudah ditempuh untuk mengambil skripsi itu adalah totalnya 120 SKS total ya Pak. Tadi ada pertanyaan kedua juga, tidak tercatat. Mohon maaf Pak Hendra, bisa Itu diulang lagi? iya, Ya. 120 dan itu diakumulasikan dari SKS yang dari semester 1 sampai semester 7 atau dari semester 1 sampai 6, Pak. Diakumulasikan. Oke, Terima baik Pak. kasih. Ya, itu jadi diakumulasikan Pak. Jadi berarti kalau itu Bapak ngelihatnya ke transkrip nilai itu ada berapa SKS totalnya. Jadi 120 kah itu Pak. Jadi total dari semester 1 sampai dengan semester 6 atau 7 gitu. Bagaimana Pak Hendra? Ya, iya baik, terima kasih Pak, udah jelas. Ya, sama-sama Pak. Oke, baik. Beranjak ke penanya yang kedua, tadi mengenai apakah nilai C bisa mengulang juga, Pak? Oke, baik. Ya, kalau misalnya memang kita khususkan untuk D dan E ya Pak, yang diulang. Tapi kalau tadi, kalau nggak salah saya sempat dengar Bapak mengasumsikannya kalau misalnya dapat B min atau C, saya ingin ulang dalam arti istilahnya siapa tahu ketika saya ulang dapat A misalnya. Ya, sebenarnya sih kalau dari kami D dan E dulu Pak. Cuman kalau memang Bapak ingin mengulang, mencobalah keberuntungan. Siapa tahu Dewi Fortuna lagi ada di Bapak dan keberuntungan lagi ada di Bapak. Apalagi mungkin tahun ini show-nya Bapak. Jadi ya kalau mau dicoba silahkan Pak. Tapi kalau dari kami sih kami eh, eh, prioritasnya lah ya D dan E terutama itu Pak. Tapi kalau yang lainnya selain Bapak, teman-teman yang lain yang hadir di sini pun, saya pengen ulang meskipun sudah C. Siapa tahu dapat B atau mungkin Amin. Nggak boleh Amin ya, itu salah satu paslon ya. A misalnya. Nah, ya siap silakan aja Pak, Bu. Tapi ya sekali lagi kami prioritaskannya adalah yang D dan E saja. Kami prioritaskannya. Begitu Bapak. Oke, tadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan yang kedua terkait yang Coursera. Silakan Pak Trio. Tadi apa itu ya kalau Iya. misalnya course-nya. Oke, jadi kalau untuk course-nya itu benar tadi kalau professional certification terdiri dari 6 modul. Nah, untuk mata kuliah itu adalah course-nya. Tapi itu tergantung dari prodi memadankan dengan mata kuliah apa. Ya, jadi kita tidak sempat serta-merta misalnya kita menyelesaikan sendiri nih professional certification, nah kemudian kita minta konversi. Nah, itu tidak bisa seperti itu. Jadi setiap prodi itu punya masing-masing padanan atau mungkin konversinya mata kuliah itu apa. Jadi tidak serta-merta kita mendapatkan apa kita tes sendiri, kita ambil sendiri yang misalnya Google Project Management tapi di prodi tidak dipadankan. Nah, itu tidak bisa. Jadi mungkin silakan untuk apa namanya nanti mata kuliahnya apa saja, padanannya apa saja mungkin bisa disesuaikan begitu. Oke, begitu Mas Basit. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Apakah sudah terjawab tadi penanya kedua? Iya, sudah terjawab. Terima kasih. Tapi saya mau menyambung yang pertanyaan sebelumnya yang tadi lulus 120 SKS untuk ambil skripsi. Itu berarti kalau misalnya 120 benar-benar udah lulus di semester 6, berarti semester 7-nya udah bisa langsung ambil skripsi ya?
Walaupun kan ikutnya paketnya. Kalau ikut paket kan di mata kuliahnya harusnya belum ada. Nah, tapi udah boleh ngambil belum atau gimana? Ya, kalau sesuai paketnya itu biasanya, bukan biasanya Pak, jadi di paket kami di PT Pintar itu di semester ke-8 Pak biasanya sih. Dan sepengalaman kami di program blended learning ini sangat jarang di semester ketujuhnya sudah mulai skripsi Pak, sangat jarang. Tapi kalau memang misalnya hal itu terjadi di Bapak atau di teman-teman yang lain, dimungkinkan nggak? Ya sangat dimungkinkan sebenarnya kalau memang sudah tadi 120 tercapai dan tidak ada D dan E misalnya nilainya. Ya itu sebenarnya dibuka walaupun di luar paketnya nanti ya kami bicarakan lagi dengan PT Pintar bahwa mahasiswa A, B, C ini karena sudah minimal 120 terus diarahkan juga oleh Kaprodi. Nah tetap Bapak konsultasi juga ke Kaprodi dan PA itu apakah mereka mengizinkan atau enggak. Kalau mereka mengizinkan, ya sudah, maka kami akan koordinasikan dengan PT Pintar bahwa ya skripsinya dimajukan. Istilahnya demikian, begitu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama, Pak. Oke, baik, beranjak ke penanya ketiga dari Ibu Marcella. Mungkin mohon maaf, bisa diulang lagi pertanyaannya Bu Marcella. Iya Pak, halo. Saya kan di semester 8. Pertanyaan pertama itu saya nggak skripsi dulu, tapi saya fokus mengulang dulu itu apakah bisa? Dan saya kan mengulang sekitar 21 SKS. Nah, apakah itu semua bisa diulangnya itu lewat international class gitu? Jadi ketika saya udah ambil international class, berarti kan saya nggak perlu bayar yang biaya per SKS-nya 340.000 gitu. Atau kayak gimana nih sistemnya? Oke, baik. Silakan Pak Yunus. Oke, baik, Bu. Kalau berarti kalau dapat kami simpulkan berarti di semester ke-8 besok ini Ibu nggak mau ngambil skripsinya dulu karena memang masih banyak mata kuliah yang diulang. Dan berarti kan secara in total SKS-nya berarti belum mencapai atau mungkin di bawah 120 sehingga istilahnya ya belum boleh mungkin oleh PA-nya diarahkan jangan skripsi dulu. Nah, kalau apakah boleh ngambil full 21 SKS itu ya kalau dari kami akademik sebenarnya tidak masalah Bu. Berarti nanti ketika di form mengulang itu Bu Marcella ya tadi namanya tuh mengisi 21 SKS itu. Nah, terus kemudian berkaitan tadi dengan apakah bisa ambil di Coursera aja enggak? Istilahnya ya dengan bayar sekian saya dapat puluhan mata kuliah. Nah, seperti tadi yang Pak Trio katakan bahwa tentu tiap masing-masing prodi itu punya MK padanan dengan Coursera. Kami khawatirnya ketika katakanlah Ibu lakukan itu tanpa konsultasi dulu dengan PA atau Kaprodi, tentu istilahnya kami khawatirnya nanti Ibu kecewa karena bisa jadi tidak 21 SKS diakui, tapi mungkin bisa hanya mungkin cuma 3, cuma 4. Karena memang MK padanan yang tadi Pak Trio katakan dan sempat paparkan juga, itu yang sudah disepakati. Dan juga Kaprodi sudah memilihkan MK padanan apa yang kalau mahasiswa ambil di Coursera, maka di Prodi bisa diakuinya apa. Nah, di luar daripada itu, rasanya saya khawatirnya tidak bisa diakui. Atau mungkin Pak Trio mungkin bisa lebih bantu menjelaskan, Pak Trio. Iya, mungkin apa namanya perlu kita apa namanya kita diskusikan lagi dengan Kaprodi apakah mungkin ada ya kalau misalnya 7 berarti kan 7 mata kuliah ya kalau misalnya tadi Marcella juga pernah apa namanya diskusi dengan saya Pak. Jadi total sekitar ada 7 mata kuliah jadi 21-an Pak. Jadi mungkin ini perlu apa namanya case khusus yang bisa didiskusikan lagi dengan Kaprodi manajemen ya dari manajemen. Begitu Pak Yunus. Oh, baik, baik. Ya, Ya, sebenarnya memungkinkan, memungkinkan karena mungkin bisa jadi nanti dikonversi dengan salah satu professional certificate sekitar 7 modul begitu, Pak. ya. Ya.
betul betul. Cuman Nah, memang mungkin untuk betternya ya, ya maaf yang gimana Pak? biayanya itu Pak, yang biayanya mungkin bisa bantu jawab Pak Yunus. Kalau biayanya ya memang apa Bu Marcel emang ya sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati emang ya berarti bukan terpaksa berarti per tadi katakanlah 21 SKS dikalikan dengan per SKS berapa. Itu sesuai dengan angkatannya. Itu sih. Memang ketika munculnya program Coursera ini seperti tadi Pak Trio paparkan memang sangat membuka peluang. Cuman memang dibatasi oleh MK Padanan yang di Kaprodi sudah tetapkan apa saja MK Padanannya. Cuman ya untuk lebih jelasnya mungkin bisa menghubungi Kaprodi untuk ya konsultasi lebih lanjut lagi terkait dengan boleh nggak tadi 21 SKS atau berapapun lah SKS-nya begitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, baik. Selanjutnya ke penanya berikutnya, silakan Zaki Sanjaya. Belum terdengar suaranya. Halo, ada suaranya Pak? Ya, sudah. Saya Zaki Sanjaya Pak dari semester 8. Saya ini ada mata kuliah yang mengulang itu satu mata kuliah dan 3 SKS Pak. Jadi saya mau nanya lebih efektif satu mata kuliah itu atau mengambil kelas internasional ya Pak? Yang Coursera. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, mungkin bisa langsung dijawab Pak Yunus atau Pak Trio. Atau Pak Trio silakan Pak, monggo Pak. Oke, baik. Nah, jadi lebih efektifan mana? Nah, itu lihat lagi ya tadi Pak Yunus sudah apa namanya share sebelumnya bahwa apakah mata kuliah tersebut dibuka di semester tersebut atau tidak ya. Jadi apakah itu kurikulum 2023 ya Pak Yunus ya, yang mana tidak ada apa namanya eh, dibuka kelasnya. Nah, tapi mungkin kalau menurut saya jauh lebih menguntungkan ketika mengikuti kelas internasional karena kan untuk apa namanya rekan-rekan sendiri kan itu bisa menambah untuk professional certification juga apalagi dari informatika ya. Nah, itu juga pastinya butuh sertifikat-sertifikat tersebut. Nah, itu mungkin akan lebih menguntungkan untuk saudara begitu. Begitu Pak Yunus. Baik Pak Trio. Ya, jadi Pak Zaki ya eh, seperti yang tadi Pak Trio katakan dan yang kami paparkan juga mungkin Pak Zaki bisa coba cek di link yang sudah kami share tadi dibuka atau tidak. Nah, emang sih pasti setelah mendengar penjelasan Pak Trio dan Mas Okta itu pasti mungkin Bapak Ibu teman-teman mahasiswa sangat tergiur tanda kutip lah ingin udah itu aja lah apapun dibuka nggak dibuka yang penting saya ikut Coursera ya tentu mungkin dari segi biaya jauh lebih murah benefit yang didapatkan jauh lebih banyak tapi ya sekali lagi ya itu betternya baiknya Bapak Ibu cek dulu dibuka apa enggak mata kuliahnya. Karena sekali lagi ya tadi Pak Trio juga sudah sampaikan di awal juga MK Padanan. Karena kami di BP sebenarnya khawatirnya juga kalau itu tidak bisa dipadankan maka ya sebenarnya di akademiknya masih ada tetap mata kuliah itu tidak diakui. Dalam arti maksudnya ya tetap D atau E nilainya karena belum diulang. Meskipun ya Bapak Ibu sudah klaim ya saya udah ikut Coursera kok udah dapat sertifikasinya ininya tapi ketika dipadankan dengan akademik itu kalau Kapolri mengatakan oh ini nggak bisa dipadankan ya atau tidak ada padanannya ya maka mohon maaf mata kuliah itu tetap open untuk diulang harus diulang gitu Bapak Ibu. Ya, baik. Terima kasih Pak Yunus dan Pak Trio atas jawabannya. Untuk yang di kolom chat, saya lihat sepertinya sudah dibantu oleh Mas Yugo untuk
jawaban dari pertanyaan teman-teman semua. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Ya, silahkan Pak, ingin bertanya lagi? Ya, maaf mungkin Ya, pertanyaan saya agak keluar dari topik itu. Nah, masalah pembimbing akademik nih, kemarin kan sebenarnya pembimbing akademik saya itu Pak Suparto. Nah, kemudian kan Pak Suparto kan sudah berpulang. Nah, kebetulan saya juga belum dapat info saya PA-nya mau dialihkan kemana gitu. Nah, itu kira-kira bertanyanya kemana? Oh, oke, baik Jadi Pak. itu aja sih. Jadi dari Pak Chan belum diinfo Pak ya ke siapa Pak ya? Ya sudah di-share, cuma nama saya belum tertera di situ. Oke. Em, udah pernah di-share ke kita juga belum Mas Basit? Setahu saya kayaknya belum ya. Atau iya Pak, oke, coba belum. nanti belum ya. Oke. Oke, oke, baik Pak. Nanti di belakang deh setelah ini coba kami atau mungkin besok lah, mungkin karena sekarang sudah malam ya takutnya Pak Chan sudah beristirahat. Besok coba kami tanyakan ke Pak Chan daftar untuk nama PA pengganti almarhum siapa saja yang dialihkannya. Gitu Pak. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Silakan Bu Marcella, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, sorry mau tanya. Ini kan saya berarti harus konsul dulu ya ke pembimbing akademik saya. Nah, ini kan tapi pembimbing akademik saya ini kebetulan Kaprodi dan dia di hari Sabtu itu nggak datang ke kampus, sedangkan saya ini nggak bisa izin-izin kalau misalnya hari Senin sampai Jumat. Ini solusinya gimana ya? Oh, Kaprodinya Bu Marcella, PA-nya Bu Marcella Kaprodi langsung ya. Oh, kalau dihubungi via WA, beliau nggak berkenan atau bagaimana Bu? Eh, berkenan sih, cuma mungkin satu balasnya agak lama gitu. Terus kedua, kalau untuk bahas yang pasti kan banyak yang saya tanyain dengan detail nih. Nah, kebetulan dia ini agak agak kalau balas di WA tuh kayaknya singkat-singkat gitu loh Pak. Jadi kayaknya kan harus ketemu langsung gitu untuk diskusi soal seperti ini. Hmm, at- atau ya coba bisa voice call mungkin Bu, telepon ke PA-nya atau ke ya kebetulan Kaprodinya juga biar takutnya juga khawatirnya beliau salah tangkap juga apa yang Ibu tanyakan dan ya ya salah paham lah keduanya. Takutnya malah ntar nggak nyambung. Saya begitu Bu. Oh ya udah kalau gitu oke Pak. Makasih Pak. Ya Bu. Oke, baik. Masih ada waktu. Jika ingin ada yang bertanya, kami persilahkan. Selamat malam, Pak. Ya, silahkan Pak Dodi. Ya, mau tanya, Pak, untuk hasil nilai di semester biasa kemarin itu rilisnya kapan ya? Biar saya juga tahu berapa SKS yang diperbolehkan untuk diambil. Karena saya kan buat ngerem mata kuliah mengulangnya gitu, loh, Pak. Itu aja, Pak. Cukup, Pak. Oke Pak. Terkait dengan nilai semester gasal kemarin ya yang ini memang masih on proses Pak, masih on proses dan kami pun juga sedang tektokan dengan PT Pintar terkait dengan nilai-nilai tadi agar kami juga harapannya juga istilahnya eh, ha- sebenarnya harapan kami inginnya kami juga hari ini sebenarnya tapi
ternyata ada satu kendala di PT Pintar sehingga nilai tersebut belum sepenuhnya bisa kami peroleh. Dan ya ini sembari kami terus mengejar lah tanda kutip Pak. Mudah-mudahan di minggu depan sebelum tanggal 23 ini sudah ada nilainya dan Bapak Ibu semua teman-teman mahasiswa sudah melihatnya. Dan sebenarnya juga kalau di di LMS-nya pun maaf juga sebenarnya juga kalau saya tidak salah itu bisa Bapak Ibu lihat deh nilai di LMS, nilai akhirnya dan sebagainya sehingga paling simpel dari situ Bapak Ibu bisa curi start. Kira-kira mana yang saya D, E atau bahkan tidak ada sehingga saya tidak perlu mengulang. Begitu Bapak Ibu. Eh, Pak Yunus, mohon maaf. Kalau nilai itu kan saya sudah ini ya, sudah punya rekapannya. Mana saja yang mau Ya, mengulang, tapi kan total SKS-nya yang diperbolehkan berapa nantinya gitu loh. Itu kan kalau ada total batasan. SKS ya. Oh, oke, 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 baik Pak. Total SKS-nya sebenarnya ya kalau maaf Bapak di semester ke-7 atau semester ke mana saat ini? Extends, Pak. Semester Oh, 9. 9 ya. Iya, 9. Oke. ya saya itu Eh, ada sekitar 24 SKS lagi kalau sama skripsi, Pak. Gitu. Tapi kan saya nggak tahu diperbolehkannya berapa nih dari semester gasal. Takutnya cuma 18 kan berarti saya harus ibaratnya range mata kuliah mana saja yang saya ambil gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari batasan SKS maksimal yang dapat diambil untuk mata kuliah mengulang itu seperti tadi kami paparkan sebelumnya juga itu apa namanya maksimum kalau memang IPS-nya 3 sama dengan 3 itu Hmm. maksimum 24 Pak. Maksimum 24. Cuman Mm-mm. memang ya kami paham juga karena tadi Bapak cerita 24 itu plus skripsi. Dan itu Mm-mm. rasanya kayaknya sangat berat sekali Pak ya untuk mengulang. Berarti Iya, kan mata kuliahnya ada lebih dari 5 berarti kan anggapannya begitu ya. Lebih dari 5 tambah iya, skripsi. Belum lagi mungkin kesibukan Bapak di kantor, kerjaan dan iya. sebagainya. Nah itu malah bisa lebih extend lagi ntar. Atau bahkan ada yang mengulang lagi ntar. Nah jadi sebenarnya Betul. sebenarnya istilahnya ya kalau yang menurut hemat kami, Bapak coba cek terlebih dahulu ke link jadwal kuliah tadi, terus kemudian coba Mm. dilihat mata kuliah apa saja yang besok ini dibuka, terus kemudian ya kalau dibuka semua, nah memang bagus, nah berarti Bapak tinggal menimbang-nimbang nih, saya sanggup nggak nih ambil full 24 SKS plus skripsi. Karena tentu skripsi juga kan butuh effort sendiri untuk mengerjakannya agar tepat waktu 6 bulan selesai skripsi. Begitu, Pak. Jadi kalau tadi balik lagi Baik, ke Pak. pertanyaan Pak, maksimum berapa? Sebenarnya maksimum asalkan IPS-nya 3,00, minimal 3,00, 24 SKS, Pak. 24 Iya, SKS. Gitu, Pak. itu dia. Biasanya kan kita ngelihatnya dari IPS itu kan dari hasil nilai yang keluar gitu, Pak. Betul, Nah, ini betul, kan Pak. karena itu belum keluar, jadinya kita masih berbayang ya. Betul, 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 betul. Nah, itu juga yang tadi sebelumnya juga saya atas nama BP juga minta maaf karena memang belum bisa mengeluarkan IPS, IPK tepat waktu dengan tepat waktu karena ada beberapa hal teknis terkait dengan PT Pintar dan itu pun juga sudah menjadi perhatian pimpinan juga UPJ. Kami terus report ke pimpinan juga dan sebagai juga di belakang juga kami terus intens dengan PT Pintar untuk mengawal lah agar nilai bisa sampai ke kami ini cepat gitu Pak. Oh, kira-kira di tanggal 22 atau 23 ya, Pak, selesainya untuk dari PT Pintarnya. Kan ini kita targetnya tanggal 23 nih, Ya, secara input ke formnya. ya sebenarnya kalau targetnya kami ke mereka itu ke PT Pintar itu hari ini Pak sebenarnya Pak. Cuman ternyata hari ini
di mereka itu ada kendala sehingga mereka minta waktu, dan ya kami sebenarnya minta batasan waktunya lagi, kami memberikan sebenarnya di hari Senin sebenarnya 21 berarti ya. Iya 21. 22. 22, Pak. 22. 22 ya. Oh 22. Ya berarti di Senin, Pak. Itu sudah Hmm. sudah kami mintakan ke mereka, dan ya ya mereka usahakan. Mereka Hmm. usahakan gitu. Oke, Pak. Kalau gitu saya sambil nunggu itu sambil rancang waktu juga sih, lihat mata kuliahnya juga. Boleh, Pak, silakan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Pak Yunus. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik, mungkin satu pertanyaan terakhir ya Pak. Dari Pak Bobi Irawan, silakan Pak. Baik, selamat malam Bapak-Bapak. Saya Bobi dari manajemen semester 8 sekarang mau masuk. Pertanyaan saya ada 2 mata kuliah yang harus mengulang. Salah satunya adalah mata kuliah kerja profesi. Nah, di dalam mata kuliah ini apakah ada padanannya Pak untuk mata kuliah sebagai mata kuliah mengulang Pak? Atau bagaimana untuk khusus dari mata kuliah kerja profesi ini? Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Padanan untuk Coursera atau bagaimana? Ya, betul. Oke. Mungkin Pak Yunus atau Pak Trio? Nah, mungkin kalau untuk KP sepertinya nggak bisa ya Pak Yunus ya. Mungkin selain KP bisa dipadankan, tapi kalau untuk KP ini memang Tapi wajib nggak ya bisa, Pak. iya, Pak. Iya, Iya. gitu Mas Bobi. Jadi Itu berarti untuk mata kuliah tersebut tetap akan dilakukan di semester berikutnya ya, begitu ya Pak ya? iya, iya betul betul, tetap seperti itu. Jadi semester depan tetap ngambil KP, begitu Mas Bobi. Baik, terima kasih Pak Trio. Iya, iya. Oke, baik. Mungkin ada satu informasi mengenai link untuk pendaftaran mata kuliah mengulang sudah bisa dibuka. Tadi sempat ada mahasiswa yang mengecek ternyata belum dibuka. Saat ini sudah dibuka, silahkan diklik atau mungkin bisa di-refresh dan silahkan isi formulirnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 20.28, waktu kita juga terbatas. Mungkin ada tambahan terlebih dahulu dari Mas Yugo. Gitu aja ya. Halo Mas Basit, dengar suara saya? Ya, terdengar Mas. Mohon perhatiannya kepada rekan-rekan untuk mengisi form di form pendaftaran itu. Jika mengulang itu ternyata tidak dibuka di kelas blended dan setelah konsultasi dengan dosen pembimbingnya itu ternyata dibuka di kelas reguler, mohon ditambahkan di nama mata kuliahnya itu di belakangnya ditulis dalam tanda kurung RSC, reguler, gitu. Dan jika setelah konsultasi lagi ternyata mau diambil di kelas Coursera atau kelas internasional, mohon ditambahkan dalam tanda kurung itu IMP, internasional, agar kita bisa nanti saat olah data itu bisa jelas ini maksudnya kemana-kemana. Seperti itu. Jadi khusus untuk yang mengulang di reguler dan mau ngambil di Coursera itu mohon bisa ditambahkan di belakang nama mata kuliahnya itu. Itu aja sih Mas David. Oke, baik. Terima kasih Mas Yugo atas tambahannya. Ya, demikian acara sosialisasi mata kuliah mengulang pada malam hari ini. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu serta rekan-rekan mahasiswa atas waktunya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan lagi atau muncul pertanyaan-pertanyaan baru bisa ditanyakan ke kami, ke saya atau ke Mas Yugo, atau mungkin yang terkait kelas internasional bisa ke Cekal atau mungkin ke Kaprodi langsung atau ke dosen PA. Ya baik, demikian terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Salam. Terima kasih.